Saya turun dari pesawat di Halim. Saya hitung 22 private jet parkir di situ. Biasanya bawa 4-5 itu. Ada bayangan kontradiksinya. Di situ ada 22 private jet. Artinya siap-siap buat kabur. Ada yang siap-siap untuk keluar dari negeri. Ada yang berupaya untuk mengumpul orang. Bikin muktamar. Yang mana yang akan menentukan arah Republik? Kalau kita frustrasi dengan keadaan dan menganggap bahwa rejim ini tidak mampu, ngapain berharap? Kemarin saya dengar logika Bang Rocky Gerung ya, yang mengatakan bahwa kalau ke bandara ada puluhan jet pribadi, semua mau kabur ke luar negeri. Itu pernyataan aneh dan dangkal, Bang. Kalau alat ukur kapitalisme itu adalah jet pribadi, jangan-jangan Pak Prabowo juga punya jet pribadi. Salah satu orang kaya. Kalau itu alat ukur jet pribadi ada di bandara untuk kabur ke luar negeri, orang semua jet pribadi itu di bandara kan, Bang. Jadi logika ini menurut saya hanya sekedar ingin membumbui ya gagasan fasisme yang sedang berjalan dengan dalil sosialisme. Nah, ini sebenarnya manipulatif bagi publik. Setiap kebijakan Pak Prabowo yang monumental tidak dilakukan melalui perencanaan yang matang, tidak menggunakan undang-undang, dan eksekusinya buruk. Ambil contoh MBG. Tidak pakai perencanaan yang matang, tidak pakai undang-undang, dan eksekusinya buruk. Contoh? Ya. MBG itu nggak ada dasar hukumnya ya sama sekali? Nggak ada undang-undangnya, Bang. 365 triliun, Bang. Karena kekuasaan budgeting ada di legislatif berdasarkan pasal 20A gitu ya, Undang-Undang Dasar. Kan harusnya ini bersekongkol dalam bentuk undang-undang ya. Mereka bersepakat untuk membentuk undang-undang agar uang sebanyak itu bisa diawasi oleh pembuat anggaran, kan begitu kan, Bang, logikanya. Itu tidak dilakukan oleh mereka. Jadi tidak ada undang-undangnya. Bagaimana model pertanggungjawabannya, Bang? Misalnya orang keracunan, Bang. Apa pertanggungjawaban pidananya? Apa pertanggungjawaban administrasinya? Kan melalui undang-undang, Bang. Nah, ini tidak ada undang-undangnya, Bang. Bayangkan itu. Tidak ada planning. Kenapa tidak ada planning? Ya karena tidak ada naskah akademik. Tidak dirancang sedari awal. Pokoknya diturunkan dari kemauan Prabowo saja. Ya, melalui peraturan presiden dan pemerintah saja berbagai kebijakan itu. Kopdes Merah Putih, Bang. Data terbaru yang saya amati di Stranas Pemberantasan Korupsi, Stranas PK. Abang tahu nggak? Ada 16.734 kopdes di hutan, Bang. 20% dari kopdes itu ada di hutan. Barangkali untuk jaga harimau itu. Jadi ini kebijakan tidak matang, tidak terukur, anggarannya luar biasa. 240 triliun, Bang. Baru terpakai, konon kabarnya saya perhatikan ya. Ini data realnya kan mereka belum lambat sekali keluarnya. Tapi yang ada itu 7 triliun, Bang. Jadi 240 baru terpakai 7 triliun. Uangnya masih ada di akun perbankan Agrinas dan lain-lain. Nah, ini bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana pengelolaannya. Dan ini bukan koperasi, Bang. Kalau koperasi yang kita pahami dari anggota untuk anggota oleh anggota, ini negara pakai Agrinas, pakai militer untuk menjalankan koperasi. Ini bukan koperasi, Bang. Makanya Bima Yudhistira, Menteri Keuangan bilang, ini bukan Menteri Keuangan Kabinet Bayangan bilang, ini bukan konsep sosialisme, ini fasisme. Fasisme bertopeng sosialisme itu apa maksudnya? Ya. Tapi introduction juga orang kan memuji Prabowo ini punya pemikiran garis sosialisme. Bapaknya sosialisme. Bapaknya PSI kan. Temannya Bang Rocky misalnya sosialisme. Ya kan? Tapi kan beliau militer, jangan lupa itu. Oke, terus ya, go ahead. Ya, saya melihat ada arah ke sana, misalnya multifungsi TNI yang kemudian digalakkan dari era Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Sementara yang digaungkan adalah cerita sosialisme sama rasa sama bla 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 gitu ya.
Tapi yang terjadi adalah penggunaan militer di berbagai ruang. BTP yang bertambah jumlahnya hingga jutaan gitu ya. Batalion teritorial pembangunan gitu ya. Ya. Lalu Kodam Korem yang ditambah meluas kemana-mana. Jadi kalau logika pertahanan nggak cocok tuh Bang, semakin modern kan harusnya semakin keluar kan, Ya. makin di daerah-daerah ujung-ujung tanah air. Nah ini makin ke dalam. Lalu proyek-proyek alih fungsi lahan, proyek-proyek food estate itu menggambarkan betapa fasisme sedang bekerja untuk mempertahankan kekuasaan. Fasisme. Ya, fasisme. Silakan. Ingat, lidah rendang itu tipis-tipis dengan lidah pempek, Bang. Fasisme gitu ya. Nah, Oke, ini teruskan. satu-satunya host yang mengkomplain dari dulu ya. Itu berjalan, Bang. Dan kalau kita baca tesisnya Ziblatt ya, kita jadi tahu bahwa selalu awal mula fasisme itu masuk dari ruang-ruang demokrasi. Oke. Misalnya upaya Hitler gitu ya, dia kan menang dari pemilu dulu Bang. Oke. Lalu menggunakan dalil sebagai dicintai publik untuk kemudian menggerakkan fasisme itu. Ya. Mussolini Ya. juga dari menang pemilu. Dan kita bisa lihat Bang, kalau diperhatikan pidato dua orang ini Bang, Mussolini, Hitler, itu mirip dengan gaya pidato Presiden Prabowo. Oh, cinta tanah air. Oh, saya rela mati demi bangsa ini. Padahal yang mati keracunan rakyat gitu ya. Jadi jargon-jargon kecintaan berlebihan kepada tanah air tanpa implementasi kepada publik kecil, menurut saya itu jargonnya fasisme. Dan kemudian kita bisa lihat ya, dia dibumbui dengan cerita sosialisme itu. Bahwa seolah-olah ya upaya ini adalah untuk kepentingan publik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tesisnya kan selalu digunakan pasal 33, anti kapitalisme. Padahal siapa yang kapitalisme, Bang? Bukankah pemilik modal salah satu terbesar di Republik ini adalah Presiden Prabowo sendiri? Kemarin saya dengar logika Bang Rocky Gerung ya, yang mengatakan bahwa kalau ke bandara ada puluhan jet pribadi, semua mau kabur ke luar negeri. Itu pernyataan aneh dan dangkal, Bang. Kalau alat ukur kapitalisme itu adalah jet pribadi, jangan-jangan Pak Prabowo juga punya jet pribadi. Salah satu orang kaya. Kalau itu alat ukur jet pribadi ada di bandara untuk kabur ke luar negeri, orang semua jet pribadi itu di bandara kan Bang. Jadi logika ini menurut saya hanya sekedar ingin membumbui ya gagasan fasisme yang sedang berjalan dengan dalil sosialisme. Nah ini sebenarnya manipulatif bagi publik. Selalu dikatakan MBG dan koperasi ada di dalam Undang-Undang Dasar. Memang letterleh tidak ada, tapi gagasan itu memang tumbuh. Tapi koperasi yang digagas dengan nama Kopdes ini bukan koperasi, Bang. Ini bukan gagasan yang diceritakan oleh ibu bapak bangsa kita ketika menyusun Undang-Undang Dasar maupun di dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Tidak ada gagasannya militer masuk mengurus koperasi. Kayaknya Anda harus saya sandingkan dengan orang-orang yang saat ini berdiri pada side pemerintah ya. Iya, ya boleh, Bang. Sekali-sekali mungkin dengan Syahgandar Nenggolan mungkin. Sangat senang saya akan melakukan ya, itu, Bang. Gitu ya. Nanti saya coba kita sandingkan di sini kan menarik sekali kan. Bang Rocky sekalian, Bang Rocky yang menyampaikan. Atau Rocky Gerung gitu-gitu ya. Jadi enak nih, saya berusaha untuk netral ya. Karena di meja ini saya pernah ngundang menteri-menteri, wakil menteri, Lemhanas, tapi sendiri-sendiri. Kalau berdua kan itu side jadinya. Nah, kan Abang kan bilang begitu. Abang bertanya, padahal sebenarnya Abang lebih tahu dari saya. Kalau pakai konteks keagamaan itu, Jibril itu pernah datang ke Rasulullah tuh. Iya. Pegang beradu lututnya, lalu bertanya ke Nabi. Jawaban Nabi, yang bertanya jauh lebih tahu daripada yang ditanya.
Saya tanya Bang Iya. balik. Emang begitu cerita pasal 33 di naskah kemerdekaan dan naskah perubahan? Soal gagasan ekonomi kerakyatan yang diceritakan Bang Rocky dan pemerintah saat ini. Saya nggak mau jawab. Tanyakan kepada Hatta, ya kan? Ya pasti enggak lah. Iya kan. Lalu kemudian kalau tidak kita bisa bertemu Hatta Sumitro. dalam mimpi, tanyakan kepada Sri Edi Suasono. Ya, Masih ada. paling Sebagai jelas. murid Murid ideologisnya lah, kan, iya, murid betul, ideologisnya. betul. Dan Masih ada. menantu, masih. Dan menantu kan masih ada. Iya masih. Saya pikir itu bukan gagasannya, nggak akan mungkin militer Agrinas ya menyusun itu. Dan kita tahu kemarin misalnya ada teman-teman yang mengurus Koperasi Merah Putih, Mas Suroto yang mengatakan bahwa ya ini semua anggota Koperasi Merah Putih adalah rakyat. Gimana logikanya? Karena rakyat semua bayar pajak. Kalau logika itu dipakai Bang, BUMN dan Antara, bahkan pemerintah tuh koperasi tuh Bang. Jadi logikanya nggak sehat. Sekali lagi bagi saya ini sedang menghalalkan fasisme untuk dengan cara-cara tertentu melalui topeng-topeng sosialisme yang ada. Wah, ini saya lebih bersemangat nih. Saya mungkin akan menjadi fasilitator public discourse. Oh ya, oke. Jadi public discourse untuk masalah bangsa ini. Kita mulai dari macam-macam gitu. Silakan Anda berdiri, berpidato soal MBG. Apa yang Anda ingin? Wah, menarik. Oke. Saya bahkan pernah menantang Menteri Pertanian, Bang, Oke. untuk swasembada pangan. Ya. Karena logika saya sebagai orang hukum tata negara Ya. tidak matching dengan apa yang terjadi. Apa logika hukum tata negara, Bang? Antara instruksi presiden yang dikeluarkan dengan waktu pengumuman swasembada pangan itu tidak masuk akal, Bang. Jadi kalau Abang mau mengadakan public discourse, mengumpulkan orang-orang dengan argumentasi masing-masing, agar publik bisa tercerahkan, wah saya dan teman-teman di Kabinet Bayangan sangat siap. Senang hati. Ya, tapi jangan Abang hadap-hadapkan dengan buzzer. Oh enggak dong, kita. Enggak dong. Masa saya tidak akan menghadapkan Anda dengan Andi Azwan. Ya yang bisa berdialektika, bisa. Iya dong. Kelasnya kan harus Kodari, ya, harus Budiman Sujatmiko, ya kan? Itu bagus juga tuh Bang kalau ada papan tulis kita bisa terangkan titik-titik aneh. Dalam berbagai hal. Boleh. Kan ini kan tergantung permintaan kan, bisa ada slide projector nanti kan. Saya boleh logikan sederhana soal kebijakan negara di swasembada pangan, Bang. Kenapa akhirnya kami bertanya soal kebijakan negara? Target 2025, Bang, ketika masih Pak Jokowi menjadi presiden dan Menteri Pertaniannya masih Pak Andi, itu 4 tahun. Andi Amran Sulaiman. Ya, Andi Amran Sulaiman jadi Menteri Pertanian di era Pak Presiden Jokowi terakhir. Iya. Dari 2025 4 tahun itu 2029. Sekarang Menteri Pertanian siapa sih? Andi Amran Sulaiman masih kan? sama orangnya. Target yang sama juga dibebankan oleh Pak Presiden Prabowo ketika melantik. Pak Jokowi 2024 dia targetkan 5 tahun. 2025 dilantik Pak Andi Amran lagi ditargetkan 4 tahun. Yaitu 2029. Sama Pak, persis targetnya. Tapi tiba-tiba Pak Prabowo menurut Pak Andi sendiri, di dalam satu podcast dikatakan, tiba-tiba berubah dari 4 tahun jadi 3 tahun dalam sebuah pidato. Pak Andi terkejut katanya lalu menghadap Presiden, hebatnya dari 3 tahun jadi 1 tahun. Nah 1 tahun ketika kami hitung Bang dengan instruksi Presiden yang ada, ketika dilantik itu Februari, Juni, Juli keluar instruksi Presiden. Hitungan kita 2 Bang, instruksi Presiden. 2 instruksi itu bicara soal ekosistem dan struktur untuk percepatan swasembada pangan. Juni, Juli itu Bang. Diumumkan 7 Januari 2026 swasembada pangan. Berarti kurang dari setahun Bang. Apa teknologinya Bang? Sesuatu yang ditargetkan 4 tahun, kurang dari setahun jadi swasembada pangan. Seluruh pangan itu swasembada. Istilah swasembada pangan di Undang-Undang Pangan tidak ada. Teknologi ABS itu. Asal Bapak. Ya kalau logika ya mungkin ada wangsit Bang. Iya. Nah itu tabrakan dengan logika ketatanegaraan kalau dihitung
kebijakan, tindakan administrasi ketatanegaraan yang dikeluarkan presiden. Jadi jelaskan, kan nggak bisa kita ditantang. Ferry Amsari itu dia tidak pintar, kata Pak Menteri. Ayo datang ke sawah. Emang saya datang ke sawah, data terlihat, Bang. Sawah mana yang panen, berapa jumlahnya, di mana lokasinya, itu yang kami sebut data. Dan itu tidak sampai hari ini tidak berani kemudian disampaikan oleh Menteri Pertanian. Jadi logika pemerintah sekarang ya begitu, Bang. Tiba-tiba sekarang ambulan terbang, dokter terbang ya, untuk mencegah kematian ibu dan anak di lokasi-lokasi 3T. Nah, itu kapan gagasannya? Jangan-jangan begitu dipidatokan teringat lalu disampaikan. Oke. Kita bicara hal yang substantif ya, soal kultur politik dan soal leadership, ya kan? Menurut Anda, permasalahan Indonesia ini, kita frankly speaking, di leadernya atau di menterinya? Di kedua-duanya. Kedua-duanya? Ya. Oke, kalau kedua-duanya kita harus fokus kepada leadernya, pemimpinnya, dan presidennya. Kan apa masalah di Prabowo? Jadi saya ingat nih, karena bicara dengan Bang Refli harus teoretik sedikit. Ada buku kenamaan soal kekuasaan presiden. Selalu ditulis oleh The Dengkot Sistem Presidensial di dunia. Namanya Richard E. Neustadt. Neustadt mendalilkan satu penjelasan apa itu kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden adalah kekuasaan mempersuasi orang banyak. Presidential power is the power to persuade. Okay. Jadi kemampuan orang mempersuasi itu tentu dengan kemampuan otak yang baik, penjelasan yang bagus, motivasi yang sehat. Ya. Saya tidak melihat semua itu ada di Presiden Prabowo. Tadi apa unsurnya? Satu, motivasi yang sehat. Ya, kemampuan berpikir yang sehat. Kemampuan berpikir yang sehat. Ya, kemampuan berkomunikasi yang sehat. Lalu kemudian implementasi yang sehat. Tidak ada di Presiden satu pun. What's wrong with our president? Kalau disebut sudah tua, iya. Kalau lemah di dalam pengetahuan bernegara, iya. Saya ambil contoh kemampuan bernegara, Bang. Kan kita sepakat pidato kenegaraan 17 Agustus dilangsungkan 16 Agustus. Yeah. Beliau sudah 2 kali memindahkan dalam 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 15 Agustus. Tahun ini 14 Agustus. Sebagai orang tata negara pasti kita terganggu kan, Bang? Iya. Di titik itu, bagaimana mungkin kepala negara dan kepala pemerintahan tidak paham aspek ketatanegaraan yang sangat penting ini? Oh, dulu kan memperjuangkan, Abang berapa kali nulis soal itu kan? Menggabungkan pidato kenegaraan kan? Prof. Saldi, Uceng, Denny Indrayana, saya pikir pernah menuliskan soal itu. Mubazir kalau DPR dan DPD pidato terpisah kan? Digabungkan. Semua sepakat 16 Agustus dan itu jadi tradisi ketatanegaraan kita. Presiden nggak melakukannya, mengabaikannya. Kedua, kalau kita lihat cara menyampaikan presiden buruk sekali. Di pidato kemarin misalnya, Bang, ada presiden ngomong ke anak 10 tahun, diumumkan di ruang pidato ketatanegaraan resmi, ruang sidang MPR. Berapa usiamu? 10 tahun. Ya udah, berarti kau 10 tahun lagi pacaran. Kalau ada kepala pemerintahan yang punya kesadaran aspek ketatanegaraan, tentu tidak akan menyampaikan hal-hal seperti itu di depan publik. Bayangkan pendekatan implementatifnya juga buruk. Pengupas bawang diupah 700.000. Dia tidak paham permasalahan yang ada. Tapi berpidato di ketatanegaraan kita. Jadi kalau bicara leadership sangat buruk. Jadi leadership yang buruk ini jangan ditutup-tutupi bahwa ini gagasannya baik, ini sosialisme. Anda di sekeliling Prabowo wajib hukumnya
mengkritik, menyadarkan presiden bahwa ada nilai-nilai yang harus dia hormati, yaitu aspek konstitusionalisme yang menjadi pagar dalam melaksanakan negara. Ada dua hal. Hmm. Itu pengaruh lingkungan sekitar atau memang dari dalam dirinya? Ya kedua-duanya bagi saya, Bang. Kedua-duanya. Kalau dia punya Lalu jalan kelemahan, keluarnya? kalau ke sana tujuannya. Kalau dia punya kelemahan, dia akan bisa diperbaiki dengan penambahan-penambahan, perbaikan-perbaikan dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya juga masalah, Bang. Perayaan ulang tahun RI di ruangannya dibuat bermewah-mewahan seperti bioskop dan segala macam. Sejak kapan sih, Bang, sekretaris kabinet menjadi sentral kekuasaan yang ada? Nggak pernah itu, Bang. Lapis setelah Mensesnek itu, Bang. Ini kan eselon 2 ya, kalau nggak salah. Ya sekitar itulah, Saya Bang. tuh bingung, tinggian eselon 1 atau eselon 2 ya? Bang, coba Agak bingung sejak masa semenjak beliau pemerintahan ini ya. ya. Tapi ya semua menteri menghadap beliau ini. Namanya saja sudah sekretaris kabinet, Bang. Urusannya melayani kabinet. Ya. Kami di 15 orang itu ada satu orang sekretaris kabinet bayangan. Tugasnya betul-betul melayani, mengatur administrasi, memastikan kampanye, melakukan pendekatan program. Itu tugasnya, melayani kabinet. Memang harus pintar juga orangnya, harus berkualitas juga. Tapi dia tugasnya melayani kabinet. KSP baru melayani presiden, Bang. Dari nomenklatur saja sudah terbalik-balik kita bernegara. Jadi orang di sekelilingnya punya masalah, presidennya juga masalah. Kalau Abang tanya mana aspek yang paling penting, ya di diri leadershipnya yang bermasalah. Seorang leader kan harusnya baik, Bang. Ada satu isu yang dari awal saya raise ya kan. Ini yang berbahaya-bahaya nih mulai. Agak ngeri-ngeri sedap. Kan pelanggaran undang-undang yang dibiarkan. Misalnya. Kan dari awal pengangkatan Mayor Teddy bermasalah sebenarnya. Melanggar undang-undang TNI ya. Iya. Ya. Anda kok nggak kritik, Bang. Kritik, ya? Saya yang heboh dengan teman-teman terus. Ya. Itu kelihatan bernegara kita disesuaikan dengan kepentingan pribadi, Bang. Abang bayangkan sejak hari pertama dia sudah melanggar undang-undang TNI. Karena di dalam undang-undang TNI tidak ada pengecualian bagi jabatan sipil yang diisi militer untuk Seskap. Iya, jabatan politik lah. Ya. Political appointee. Jadi tidak boleh militer masuk ke sana. Ya, yang political Pasal appointee. Pasal 9 kalau saya tidak salah kan ada pengecualian-pengecualian. Ya. Adalah sesmil pres yang dikecualikan. Ya. Ketika orang kritik dari hari pertama melanggar undang-undang TNI yang berarti melanggar konstitusi karena melabrak undang-undang gitu ya. Keluarkanlah peraturan presiden yang menyebutkan bahwa Seskap berada di bawah Sesmilpres, sekretaris militer presiden, untuk menjelaskan bahwa Seskap ini cocok. Coba Abang bayangkan kalau Seskap adalah bagian dari sekretaris militer presiden yang melayani kabinet. Artinya kabinet berada di bawah konsep Sesmilpres, Bang. Kurang militeristik apalagi itu, Bang. Iya. Begitu heboh, diubahlah undang-undang TNI untuk membenarkan bahwa Seskap boleh diisi militer. Ini praktik ketatanegaraan apa, Bang? Kalau tidak... Sekarang masuk sekretariat negara. Masuk. Gara-gara dianggap eselon 2, eselon 1 di sekretariat kabinet tuh bingung dia mau ngapain lagi. Akhirnya dia non-job gitu. Nggak tahu dapat job yang lain nggak dia. Nah, itu problematika bagaimana prosesnya karut-marut dan bermasalah. Begini, saya termasuk orang yang sangat pesimis ya, bahwa kita bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Makanya waktu itu saya selalu mengatakan begini, pemilu kita itu mungkin pemilu comberan, dan saya yakin tetap akan menjadi pemilu comberan sebelum Pilpres 2024 atau Pileg 2024. Tetapi saya berharap dalam pemilu yang comberan itu kemudian muncul an enlightened leader. Jadi pemimpin yang tercerahkan. Walaupun dalam statement yang lain saya mengatakan tidak mungkin rasanya pemimpin yang memperoleh kepemimpinan atau kekuasaan dengan cara curang bisa amanah. Jadi saya seperti membentur-benturkan cara berpikirnya. Tapi pertanyaan kepada Anda, dengan kabinet bayangan Anda ya,
gimana caranya membuat pemilu kita ini jujur dan adil, walaupun baru teori, kasih syaratnya, lalu nanti diharapkan ada yang namanya free and fair competition untuk terpilihnya pemimpin yang betul-betul bisa menang dengan cara yang beradab dan dengan cara yang tidak curang. Silakan. Ada dua yang kami sampaikan perlu dibenahi di dalam sistem kepemiluan dan partai politik kita. Satu, partai politiknya dibenahi, Bang. Kami tidak percaya bahwa Indonesia punya partai politik sebagaimana teori partai politik. Yang ada adalah perusahaan keluarga yang kita beri nama partai, kan. CEO-nya turun-menurun, ya. Tidak ada suara kader, daulat kader. Political party enterprise. Enterprise. Wah, itu bahasanya jadi indah. Ini perlu diperbaiki. Pembatasan masa jabatan ketua partai 2 periode. Proses kandidasi yang berjenjang, ya. Tidak boleh orang karena dia kaya baru masuk partai tertentu langsung mencalonkan. Baru jadi masuk jadi ketua harian gitu-gitu, ya. Tidak cocok. Kedua yang perlu kemudian dibenahi adalah penyelenggara pemilu kita. Tidak mungkin penyelenggaraan bisa baik kalau penyelenggaranya bermasalah. Abang lihat penyelenggara kita, sewa jet pribadi, sewa helikopter, punya 3 kendaraan mewah per 1 orang anggota komisioner, punya rumah dinas, punya apartemen dinas, kemudian terjadi kekerasan seksual dari pusat hingga daerah yang melibatkan penyelenggara. Jadi mereka menggunakan jabatannya untuk memuaskan nafsu mereka. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemilu yang baik, Bang? Jadi sumber masuknya kekuasaan berupa partai politik ternyata diisi dengan bukan partai politik. Abang ingat peristiwa bagaimana pemilu sudah dilaksanakan, tetapi kemudian orang yang terpilih dipecat. Lalu diganti dengan pilihan partai politik. Banyak sekali, Bang. Saya mengulang-ulang, ada Mbak Mulan Jamila di 2019 kan, yang terkenal itu. Beliau itu urutan keempat, Bang. 3 dipecat oleh Pak Prabowo. Agar beliau bisa duduk di hari pertama untuk mengikuti sumpah. Untuk apa kita berpemilu dengan konsep begini, Bang? Jadi ini 2 hal ini, selain yang lain tentu banyak ceritanya. Tapi ini core isu yang perlu diubah. Di 98, Bang, kita mengubah banyak hal, membentuk berbagai lembaga baru, tapi kan sistem kepartaian tidak kita ubah. Sekarang undang-undang partai itu undang-undang 2 2008, 2 2011. Sudah 15 tahun tidak mengalami perubahan. 3 pemilu begitu, ya. Nah, ini tidak akan mengantarkan kita ke berbagai perbaikan kalau partai politik bermasalah, kalau penyelenggaranya tidak independen. Abang kan bisa tahu banyak peristiwa kasus-kasus, ya. Kasus menjelang pemilu kemarin, ada ketua umum KPU jalan dengan ketua umum partai kemana-mana, berdua. Jadi bagi saya, bagaimana mungkin kita menghasilkan pemilu yang berkualitas kalau penyelenggaraannya bermasalah. Jadi ini 2 penting sekali. Sampai hari ini, Abang jangan lupa, undang-undang pemilu pun tidak dibahas. Oke, tapi ada masalah. Anda mengatakan bagaimana kita melakukan perbaikan di political party, ya kan, di partai politik. Salah satu rekomendasi Anda adalah jabatan ketua umum partai itu 2 periode saja. Oke. Saya sudah pastikan bahwa semua partai akan menolak itu. Padahal mereka lah pemegang palunya. Bahkan presiden sekalipun akan menolak itu, kan dia juga pemegang palunya. Oke. Anda mau bergerak dari mana? Itu satu. Kita kan real kan, harus kan. Yang kedua, pemilihan anggota KPU dilakukan oleh partai. Selalu bias orang memilihnya atau pihak yang memilihnya. Kalau yang memilihnya DPR, bias partai politik. Kalau yang memilihnya presiden, ya bias presiden. Lagi-lagi gimana kita menjawab 2 hal itu? Oke, yang pertama dulu, political party reform. Pertama, tanpa Abang sadari, sebagai junior Abang, saya sudah bergerak melakukan
advokasi perubahan partai politik ini sudah 16 tahun saya Bang. Oke. Dari awal menyusun sama teman-teman Oke. paket undang-undang partai politik. Hmm. Dan Abang benar, Ya. tidak ada ketua partai yang mau. Hmm. Dan tidak ada anggota partai politik yang berani menyampaikan. Oke. Ya gimana Bang? Siapa anggota Partai Gerindra bilang ke Pak Prabowo dalam pidato kemarin? Hadir PDIP diwakili oleh Mbak Puan, hadir ketua ini, dan Partai Gerindra saya sendiri. Sekonyol itu kita bernegara Bang. Sudah ngurus negara susah, ngurus partai lagi. Jadi mereka tidak akan mungkin ada yang berani datang ke mereka, sudahlah Pak, biar kami yang ngurus partai. Nah, bagaimana ini bisa diubah sebagaimana gagasan teman-teman tidak akan pernah bisa terjadi kecuali perubahan besar. Kalau cuman membahas di parlemen tidak mungkin. Jeruk memakan jeruk, tidak mungkin. Ya, nah, bagi kita semua itu rapat tikus gitu ya. Begitu tahu solusinya, siapa yang akan memberikan kalung di leher kucing, bubar tuh rapat tikus ya. Jadi ini butuh ruang kesepakatan nasional, desakan nasional untuk merubah pemain. Kalau pemain tidak mungkin akan mengatur. Nah, kita punya bahkan menunggu momen yang perlu untuk melakukan perubahan ini. Kedua, soal apa tadi? Penyelenggara pemilu. Kan gini Bang, semua saya punya paradoks begini. Ada dibutuhkan 3 tas sebagai seorang penyelenggara pemilu. 1 adalah netralitas, 2 kapasitas, ya kan? 3 integritas. Atau kalau dibalik 1 integritas, kapasitas, netralitas, ya 3 ya. Ya, tapi insya Allah kalau Anda memenuhi 3-tiganya pasti Anda nggak terpilih. Semakin Anda punya integritas, Anda nggak akan terpilih. Punya netralitas, Anda nggak terpilih. Pengalaman pribadi. Punya kapasitas, makin nggak terpilih lagi. Pengalaman pribadi. Oke, silakan. Abang bisa bayangkan ada anggota penyelenggara pemilu tidak ikut ujian tertulis tapi terpilih. Saking buruknya mekanisme seleksi mereka. Ada orang memalsukan profilnya dan disampaikan kepada tim seleksi tetap dipilih. Saking bermasalahnya proses itu. Nah, kemarin mereka berencana mau menambah dari 7 anggota jadi 9. Jadi supaya partai-partai dapat semua, partai besar dapat 2, kurang lebih begitu ya. Dan itu yang menyebabkan akhirnya penyelenggaraan pemilu berdasarkan kepentingan partai-partai yang ada. Karena KPU itu adalah representasi partai-partai rupanya. Nah, konsep komisioner dengan jumlah sesuai dengan partai untuk merepresentasikan partai ini tidak akan pernah berhasil. Kalaupun mereka tidak mengalami perubahan, komitmennya Bang untuk penyelenggara pemilu adalah penyelenggara pemilu tunggal atau jumlah terbatas. Sehingga partai-partai nggak bisa mengirimkan perwakilannya, akhirnya dipilih orang yang independen. Jadi tunggal itu saya lihat pernah di Inggris tuh waktu saya di Inggris. Ada beberapa negara di Australia juga begitu. Tunggal, tapi dia ASN. Cuma ASN mereka udah biasa independen. Ya tentu kita bisa ubah. Dan kalau memang tunggal atau jumlah terbatas 3 misalnya gitu ya, itu akan punya kecenderungan mereka akan pilih penyelenggara yang independen agar pertarungan adil. Kalau jumlahnya banyak, dia akan menempatkan orangnya. Nah, saya kepikiran tuh, nggak kebayang penyelenggaraan kita akan jauh baik kalau komisionernya Hadar Nafis Gumai, Refli Harun, plus ditambah adik-adik mereka berdua, ya. Itu bakal keren. Tapi beranikah partai? Nggak akan berani tanpa desakan publik. Nah, ini kembali kepada pemilik daulat sih Bang. Karena kebaikan-kebaikan model-model bagus seperti ini kan sudah diatur dalam banyak teori tata negara kan Bang. Tapi kalau politiknya nggak sehat, semua nggak akan dipakai Bang. Iya kan sekarang ini yang namanya lembaga-lembaga independen itu adalah cara untuk menampung teman-teman dari satu organisasi kan? Ini sensitif nih. Iya kan? Iya betul. Sehingga nggak mungkin, justru yang pengen diperbanyak kan. Hari ini dia di KPU, besok di Bawaslu, besok di mana KY.
muternya orang-orang, coba Anda lihat track record orang-orang itu, muter aja kan di situ. Kan sudah jadi rahasia umum kita. Iya, Seluruh alumni organisasi ekstra kampus dapat jatah. iya, Jatah itu akan diwariskan untuk penyelenggara pemilu tingkat daerah. Jadi ada yang anggota M gitu ya, iya, ada anggota N, iya, ada anggota H, ada anggota I, semua Iya. diganti-gantikan. iya. Dan jumlahnya diatur sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan partai politik. Di partai politik itu kan kekanda-kanda ayundanya Iya, juga. Jadi inilah perusak pemilu kita, tapi Hmm. kita tidak mau mengakui. Hmm. Seolah-olah ini praktik yang wajar, padahal ini praktik tidak sehat dalam penyelenggaraan pemilu kita, Bang. Tetapi mentalitas seperti itu mereka pelihara sebagai cara untuk hidup, Ya. bagi-bagi kue pembangunan. Ya, gitu. makanya Bang, Iya. ini nggak akan bisa diperbaiki kalau tidak ada gerakan bersama untuk memperbaiki ini. Bagaimana mungkin mereka bisa sadar karena ini jatah pekerjaan ya? Tapi kalau Anda misalnya mau melibatkan civil society, Hmm. ya mereka bagian dari civil society yang anggotanya banyak, Ya. yang gerakannya jauh lebih jelas misalnya. Ya let's say misalnya organisasi keagamaan yang besar yang selalu ada jatah dalam penyelenggaraan pemilu kan? Iya, saya punya keyakinan tidak semua orang di organisasi itu bermasalah. Oke. Tetapi tidak semua pula mereka mau bergerak. Ini masalah besarnya. Kalau kita sadar satu hal yang bermasalah, kalau kita tidak perbaiki, ya kita rasakanlah dampak. Jadi kalau ada satu kampung sadar bahwa ada maling begitu di kampung itu, tapi semua menonton sampai suatu waktu maling itu akan menjarah rumahnya, baru dia akan menyesal untuk tidak terlibat. Nah, ini kurang apa lagi kerusakan di Indonesia ini? Bumi dirusak, udara dirusak, air dirusak, lembaga negara dirusak, segala fasilitas negara Oke, dirusak. pertanyaannya adalah bahkan media sosial pun bisa dikontrol, apalagi yang namanya media mainstream. Dan sekarang ini mudah sekali, aktivis pun mudah sekali dibeli. Kalau istilah Denny Indrayana, profesor, dibeli, dibully, dihilangkan nyawanya. Gitu. Ya, ini kan tantangan ya Bang. Saya tidak bilang kita harus berani karena saya juga penakut. Iya. Tetapi keberanian akan muncul kalau kebersamaan ada. Makanya saya dekat-dekat dengan orang-orang ini juga kan, yang punya daya nalar dan keinginan untuk memperbaiki banyak hal. Jadi ya mulai sekarang ya bersama-sama, kalau enggak ya maling-maling akan menyantroni kita. Jadi perlu kekuatan bersama kan. Coba Anda pidatukan itu, imbauan itu. Kan penting juga nih, Anda ke kamera lalu kemudian Anda minta kepada rakyat, kepada siapapun untuk mendukung sebuah gerakan, misalnya gerakan Kabinet bayangan lah. kabinet bayangan ya. Bukan, jangan gerakan. Ini orang bilang gerakan itu nanti makar lagi. Nggak mungkin kena makar. Misi. Misi. Tapi kalau makar nggak kena itu Bang. Enggak. Kan ada 4 makar tuh Bang. Ya. 191, 192, 193, 194 Ya. KUHP baru. Ya. Satu anslah menyerang fisik presiden. Ferry Amsari dan Refli Harun nggak mungkin menyerang fisik presiden. Kopassus itu Bang. Kita yang patah-patah itu Bang. Kedua, mengubah struktur pemerintahan. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Kabinet bayangan kan bukan merubah juga struktur di sana kan. Ketiga, merusak sebagian atau seluruh wilayah atau bekerja sama dengan asing untuk kepentingan mengambil wilayah itu. Nggak mungkin juga. Ini lebih cocok negara Konoha nih Bang. Karena 18 kali pesawat tempur asing masuk wilayah kita tuh. Orang yang membiarkan ini harusnya makar nih. Keempat, bersenjata Bang. Nggak punya senjata kita. Jadi makar nggak mungkin. Untungnya MK sekarang sudah menghapuskan pasal tukang ngadu. Sebentar kalau kita ngeritik, Pihak tiba-tiba ketiga. ada tukang ngadu. Pihak ketiga tukang ngadunya ya. Ya, tukang ngadu dia yang mengatakan cinta tanah air lah, inilah itulah, bahwa Ferry Amsari sudah, Anda kan sudah dilaporkan kan kalau salah? Ya, 6 laporan. 6 laporan ya. Ya. Sudah pernah diperiksa belum? Sudah. Hah? 1 kali. 1 kali. Ya. Itu laporannya apa? Atas masalah apa? Tidak jadi pasal makar tapi pasal penghasutan. 160. Kalau di sekarang 246.
Iya 246. Ya kalau yang begitu kan nggak kena juga, itu kan delik Iya, material. karena kan siapa yang dihasut, Iya. nah Apa yang dia peristiwa lakukan? yang terhasut itu apa gitu ya. Iya, kan delik material. Betul.